manajemen, ada laporan untuk perhitungan pajak, dan ada laporan khusus. Halo, Mbak Nurul. Halo. Oke, kalau laporan untuk manajemen digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Ini yang kita lakukan pada akuntansi manajemen. Kemudian ada laporan untuk perhitungan pajak dengan data yang sama. Pembuatan laporan disesuaikan dengan aturan perpajakan. Dan kalau perpajakan itu ada hitung-hitungannya sendiri, meskipun sudah sesuai standar akuntansi, tapi untuk perhitungan pajak ada lagi yang perlu ditambahkan atau disesuaikan. Kemudian ada juga laporan khusus dengan data yang sama, yaitu membuat laporan contohnya untuk pasar modal atau untuk laporan-laporan lainnya yang bersifat lebih khusus. Itu. Laporan keuangan yang diaudit. Laporan keuangan digunakan pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Laporan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak yang independen untuk membuktikan bahwa laporan tersebut wajar. Laporan keuangan tersebut yang diaudit harus dapat dipahami atau dimengerti, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Nah, ini adalah laporan keuangan yang diaudit. Ini termasuk dalam akuntansi keuangan. Digunakan untuk pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, pemasok, dan seterusnya. Kemudian diaudit oleh pihak yang independen. Maksudnya apa? Yang tidak ada hubungannya sama perusahaan, sehingga kalau saat diaudit atau saat diperiksa itu tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan, benar-benar yang terjadi atau memang wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Itu, maka itu harus pihak yang independen. Kalau yang mengaudit itu orang perusahaan sendiri, bisa jadi nanti labanya dibesar-besarkan misalnya, atau biayanya dibesarkan agar pajaknya lebih kecil, kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. No. Kemudian laporan keuangan harus dapat dipahami atau dimengerti, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Itu. Lalu ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, ini kan teman-teman sudah sangat mengenal, gempil gitu ya. Karena kan sudah dari awal semester sudah dipelajari ini. Jadi insya Allah teman-teman masih ingat mengenai jenis laporan keuangan neraca atau balance sheet. Apa itu? Nah, ini neraca itu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Masih ingat kan? Ayo katakan. Ngaku. Untuk apa itu aktiva, apa itu utang, dan apa saja yang masuk modal, teman-teman bisa membaca lagi kalau lupa di halaman 1.36. Oke, di situ ada aktiva atau aset itu apa saja dan urutannya apa saja, itu ada di situ. Oke, silakan dibaca-baca lagi, atau kalau mau lebih lengkap lagi ya buka lagi buku pengantar akuntansinya. Kemudian laporan laba rugi, yaitu pendapatan dikurangi biaya sama dengan penghasilan, bisa laba atau rugi, seperti itu. Oke.
Kemudian ini contohnya mungkin kalau di modul tidak ada contohnya, ya sudah, ini contohnya untuk laporan laba rugi ini. Ada juga laporan perubahan modal atau laba ditahan. Di sini laba ditahan awal ditambah laba atau dikurangi rugi dikurangi laba yang dibagikan sama dengan laba ditahan akhir. Itu. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Kalau di modul ini perbandingan antara 3 laporan keuangan utama. Tadi kan yang pertama neraca, laporan laba rugi, dan laba ditahan. Kalau neraca, laporan posisi keuangan pada saat tertentu, jadi snapshot seperti itu. Kalau laba rugi, laporan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan laba ditahan, laporan tentang laba usaha yang dikembalikan pada pemegang saham. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sini, kalau teman-teman lihat di halaman 1.37, di situ juga ada laporan aliran kas. Ini juga sudah dibahas di pengantar akuntansi mengenai berapa kas yang masuk dan berapa kas yang keluar, semacam itu, ringkasannya. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan untuk yang laporan aliran kas. Kemudian kita sekarang membahas manfaat laporan keuangan. Kenapa sih kita harus melakukan pelaporan atau kita harus melakukan laporan keuangan, memberikan laporan keuangan, agar kita tahu mengenai rasio-rasio berikut. Apa itu? Rasio likuiditas, solvabilitas, rasio utang, rasio aktivitas, rasio keuntungan, dan rentabilitas. Teman-teman sudah mempelajari ini sebelumnya? Mengenai rasio-rasio, ada yang tahu apakah itu? Apakah mereka semua? Belum. Oke. Jadi, kalau setelah kita membuat laporan keuangan, kita bisa mengetahui rasio-rasio yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kalau kita sudah menghitung atau kita sudah membuat laporan keuangan, kita bisa tahu kemampuan perusahaan kita dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada yang disebut rasio lancar atau current ratio. Rumusnya apa? Aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke. Memperlihatkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini, maka likuiditas perusahaan semakin tinggi. Ini ada di halaman 1.39. Kemudian masih tentang rasio likuiditas, ada cash ratio atau rasio kas dan quick ratio. Kalau cash ratio itu kas ditambah efek atau kas ditambah modal saham. Kalau di modul kas ditambah modal saham dibagi utang lancar. Kalau quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Masih ingat kalau yang